Shalom, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita dengar COVID-19 semakin seperti menggila ya, tapi kita percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan sampai iman kita digerogoti oleh ketakutan. Ya, tetap sharing tentang penginjilan, saudara. Ada satu hal yang sangat penting dalam penginjilan, yaitu mengandalkan Roh Kudus, minta dipimpin oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan Yesus berkata, Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Nah, di sini dikatakan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Nah, saudara, mari kita lihat di Kisah Rasul bagaimana Paulus melayani bersama Paulus dan Barnabas melayani Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Dengan pimpinan Roh Kudus itu membuat pelayanan kita efektif. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, ada kuasa yang dinyatakan. Jadi tidak hanya mengandalkan sekedar teknik, tidak hanya mengandalkan pengetahuan, pengalaman kita dalam penginjilan, tetapi lebih lagi andalkan Roh Kudus. Karena dengan pimpinan Roh Kuduslah, saudara, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ingat, orang bertobat bukan karena perkataan kita, tetapi karena Roh Kudus menjamah hati mereka. Dan ada kuasa yang Tuhan nyatakan ketika kita bergerak dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau kita baca di Kisah Rasul 13 ayat yang keempat, di sini dikatakan, ya, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus oleh karena disuruh Roh Kudus. Nah, ini luar biasa, saudara. Oleh karena disuruh Roh Kudus. Jadi penginjilan bukan hanya sekedar kerinduan keinginan kita, bukan hanya sekedar mau kita, tetapi di sini dikatakan disuruh Roh Kudus, artinya dipimpin penuh oleh Roh Kudus. Makanya penting banget untuk kita bergaul karib dengan Roh Kudus, bangun jam-jam intim kita dengan Roh Kudus, ya. Supaya apa? Supaya penginjilan kita, pelayanan kita lebih efektif, lebih taktis, saudara. Di sini dikatakan Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Garis bawahi tadi, disuruh Roh Kudus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi sungai seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi, garis bawahi, seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Seorang Yahudi, tapi tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, yaitu Bar-Yesus itu tadi, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, ya, menatap dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi pelayanan penginjilan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dipenuhi, hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Saudara, Paulus tidak takut sama sekali dengan kuasa kegelapan, tidak takut dengan okultisme, tidak takut dengan apapun. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, roh yang luar biasa, itu Roh Tuhan sendiri yang besar menyertai dia, sehingga dia menghardik tukang sihir itu, saudara. Lihat, ketika pelayanan penginjilan kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kuasa yang menyertai kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan, ya? Tidak ada kuasa sedikit pun, apapun yang sanggup menghalangi kita untuk memberitakan kabar berita. Jadi jangan takut, saudara. Jangan takut. Minta dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 11, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak akan melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lihat, oleh karena dipimpin oleh Roh Kudus, ya, bergerak menginjil, perkataan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, bahkan tindakan, ya, disertai oleh kuasa. Ketika Paulus menghardik tukang sihir itu,
Gubernur ini melihat mujizat dan percaya, takjub. Jadi bagaimana supaya penginjilan kita efektif? Bagaimana supaya penginjilan kita itu dapat istilahnya sukses gitu ya? Andalkan Roh Kudus. Jangan mengandalkan pikiran, ya, pikiran kita sendiri. Jangan bersandar pada pikiran kita sendiri, pengalaman kita, ya, teknik atau apapun itu. Yang paling luar biasa adalah andalkan Roh Kudus. Biarlah penginjilan, layanan penginjilan kita ketika kita memberitakan firman dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya akan ada banyak jiwa yang akan saudara bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.